Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Nurdin Syekin ini dengan ID 141 Jadi di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan minat. Di sini pertama-tama ada data yang mau kita hitung. Di sini ada deskripsi, ada banyaknya output unit jam tenaga kerja langsung per jam, ada ongkos tenaga kerja langsung, dan seterusnya sampai 9 ya. Lalu untuk ada periode 1 dan periode 2 yang akan kita gunakan sebagai perhitungan, akan kita masukkan rumus. Untuk rumusnya ada seperti ini. Jadi untuk rumus perhitungan indeks produktivitas itu ada AOMP per RIMP dibagi AOBP per RIBP. Jadi untuk AOMP itu output agregat dan diukur. Jadi kalau di sini itu di periode 2 ada 1600 di banyaknya output per unit. Lalu untuk AOBP atau output agregat periode dasar yaitu periode pertama itu 900 ya. Lalu untuk yang RIMP dan RIBP yang pertama ada input periode yang diukur. Jadi misal kita akan mengukur jam tenaga kerja langsung atau nah yang RIMP ini kita masukkan yang 3500. Lalu untuk input periode dasar RIBP kita ini masukkan yang 1800 ini ya. Jadi itu untuk menghitung jam tenaga kerja langsung. Ini seperti ini hasilnya. Jadi ini hasil perhitungannya langsung. Untuk rumus seperti tadi, jika kita ingin menghitung yang 3 ini ongkos tenaga kerja langsung, kita masukkan AOMP dan AOBP-nya yaitu 1600 dan 900 ya. Lalu untuk ongkos tenaga kerja langsung yang mau kita hitung itu RIMP dan RIBP-nya yaitu 26.000 dan 19.000. Jadi kita taruh situ, hasilnya kita kalikan 100. Ini untuk hasilnya udah ada di sini. Juga perubahan yang minus bisa ditandai dengan merah, ada di nomor 2 dan nomor 5. Dan yang hasilnya plus kita beri warna hijau. Untuk penjelasannya di next slide. Jadi ini ya. Jadi untuk rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas, tenaga kerja min 11%, yaitu penurunan efisiensi tenaga kerja. Lalu ada ongkos langsung plus 21%, artinya peningkatan biaya tenaga kerja. Lalu ada penyusutan modal plus 25,45%, yang berarti peningkatan penyusutan aset. Lalu ada nilai buku modal itu minus 9,73%, yang berarti penurunan nilai aset buku. Lalu ada ongkos total langsung plus 27,64%, yang berarti peningkatan signifikan biaya langsung. Lalu ada ongkos total keseluruhan 20 plus 20,63%, yang artinya peningkatan total biaya produksi. Lalu ada energi yaitu plus 6,67%, yang berarti peningkatan konsumsi energi. Lalu ada material ya plus 5,56%, yang artinya peningkatan penggunaan material. Jadi di sini kesimpulannya secara garis besar menunjukkan performa produktivitas yang variatif dengan dominasi tren positif pada mayoritas variabel yang diukur. Lalu ini adalah poin-poin utamanya. Yang pertama ada sektor dengan peningkatan signifikan ya teman-teman. Jadi kenaikan efisiensi tertinggi itu pada ongkos total langsung yang tadi dihitung itu bertotal plus 27,64%. Lalu ada penyusutan modal yaitu plus 25,45%. Juga ada hasil positif yang lain dengan plus 21% dan plus 20,63% pada ongkos tenaga kerja langsung dan ongkos modal keseluruhan, ongkos total keseluruhan. Lalu yang nomor 2 itu ada efisiensi sumber defisit. Penggunaan energi dan material menunjukkan tren perbaikan yang stabil dengan kenaikan indeks masing-masing sebesar 6,67% untuk energi dan 5,56% untuk material. Lalu untuk penurunan ya, jadi ada 2 aspek yang mengalami penurunan produktivitas, yaitu pada tenaga kerja dengan minus 11,11%, lalu nilai buku modal dengan minus 9,73%. Jadi data tersebut itu mengindikasikan bahwa rasio output terhadap jumlah jam kerja dan aset modal itu
belum mencapai hasil yang optimal dibandingkan periode awal atau periode dasar.